Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 amal yang tidak terputus pahalanya hingga meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, setelah umat manusia dicabut nyawanya, maka amalan yang ada di dunia akan terputus dan pahala yang mengikutinya pun berhenti. Seluruh harta kekayaan, pangkat, jabatan, anak maupun istri, atau hal-hal yang berbau duniawi akan ditinggalkan. Akan tetapi ada 3 amalan yang tidak terputus pahalanya setelah meninggal dunia. Amalan tersebut diantaranya yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hal tersebut sebagaimana tercatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikutip dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 3 oleh Imam An-Nawawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Artinya, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. 3 perkara yang disebutkan dalam hadis di atas akan terus mengalir pahalanya selama dampaknya juga turut terjadi. Amalan yang tidak terputus pahalanya yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariah tidak akan terputus meski orang yang bersedekah telah meninggal dunia, selama sedekah jariah tersebut masuk dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Adapun contoh sedekah jariah yaitu diantaranya membangun tempat ibadah, masjid, musola, atau tempat belajar agama Islam, mewakafkan tanah atau kitab suci Al-Quran untuk kepentingan umat Islam, membuat sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, membuat tempat persinggahan bagi musafir, menanam pohon yang buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Bersedekah juga tidak harus dilakukan dalam wujud harta benda, tetapi juga bisa berbentuk tenaga atau perbuatan. Sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pahala baginya, asalkan dilakukan dengan ikhlas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Az-Zalzalah ayat 7. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya meski telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat diartikan sebagai ilmu yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta membawa kebaikan dan kemaslahatan. Contoh amalan berupa ilmu yang bermanfaat dapat diilustrasikan seperti seorang penulis yang membuat buku dan dipakai banyak orang. Selama buku tersebut masih dibaca, digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka seorang penulis buku tersebut akan mendapatkan pahala. Ilmu yang bermanfaat juga akan membuat derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Adapun ciri-ciri ilmu yang bermanfaat antara lain yaitu mendekatkan seseorang kepada Allah, menumbuhkan rasa suhud terhadap dunia, membuat seseorang tunduk dan patuh terhadap Allah, membuat seseorang lebih mencintai Allah, membuat seseorang bersifat qanaah, menyadarkan seseorang akan kekurangannya. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh tidak akan terputus pahalanya, bahkan setelah orang yang didoakan meninggal dunia. Anak soleh adalah anak yang selalu berbakti, mengikuti nasihat orang tuanya selama tidak menuju pada maksiat, serta selalu mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu doa yang bisa dibacakan oleh seorang anak kepada orang tuanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.